Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang kuadrat dan perkalian 3, 4, 8, 7, 6. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengenalan konsep perkalian serta perkalian 1, 10, 9, 2, dan 5. Nah, Mem harap kalian sudah lancar dalam perkalian 1, 10, 9, 2, dan 5 dan paham betul akan konsep perkalian. Nah, coba kita langsung masuk ke kuadrat. Perhatikan sama-sama. Satu kotak berisi 1. Kita bisa tulis 1 kali 1 yang hasilnya adalah 1. Kalau ini 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 2. Kita bisa tulis 2 kali 2. Artinya 2 ditambah 2 hasilnya 4. Kalau 3 kotak yang masing-masing kotak berisi 3, kita bisa tulis sebagai 3 kali 3. Yang artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya 9. Ternyata dari contoh di atas kita dapat definisikan kuadrat itu jumlah kotak dan isi kotaknya sama, sehingga diperoleh perkalian bilangan yang sama. Jadi 1 kuadrat 1 kali 1, 2 kuadrat 2 kali 2, 5 kuadrat 5 kali 5, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tulis abstraknya sebagai berikut. Nah, ada 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Mem harap kalian bisa ingat dengan jelas kuadrat 1 sampai 10. Nah, mari kita bahas. 1 kali 1 sudah kita dapat di perkalian 1. 2 kali 2 di perkalian 2, 5 kali 5 di perkalian 5, 9 kali 9 di perkalian 9, 10 kali 10 di perkalian 10. Nah, berarti titik kritis di kuadrat adalah 3 kuadrat, 4 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan 8 kuadrat. Karena 5 bilangan kuadrat ini kita belum bahas. Nah, coba 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. 8 kali 8, 64. Nah, kalau sudah lancar, kita masuk ke perkalian 3. Nah, sama seperti konsep perkalian kemarin. 1 kali 3 artinya 1 kotak yang masing-masing kotak berisi 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Nah, bagaimana kalau dengan 2 kotak? Nah, 2 kali 3 artinya 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 3. Yang artinya 3 ditambah 3 hasilnya 6. Begitu juga seterusnya untuk 5 kali 3, 10 kali 3, dan kawan-kawannya. Kalian bisa tuliskan konsep dari 5 kali 3 sampai 10 kali 3 di buku kalian masing-masing. Untuk abstraknya adalah sebagai berikut. 1 kali 3 sampai 10 kali 3. Nah, kita bahas satu-satu. Ternyata di perkalian 3 kita tidak perlu menghafal 1 kali 3 sampai 10 kali 3. Karena 1 kali 3 sudah ada di perkalian 1. 2 kali 3 di perkalian 2. 3 kali 3 di perkalian bilangan yang sama atau kuadrat. 5 kali 3 di perkalian 5. 9 kali 3 di perkalian 9, dan 10 kali 3 di perkalian 10. Sehingga kita hanya fokus di 4 kali 3, 6 kali 3, 7 kali 3, 8 kali 3. Itulah titik kritis di perkalian 3. Paham? Coba kita sama-sama latihan. 4 kali 3, 6 kali 3, 7 kali 3, 8 kali 3, 3 kali 7, 3 kali 8, 3 kali 6, 3 kali 7, 3 kali 4. Nah, Mem harap pertanyaan yang Mem kasih tadi langsung dijawab saat kalian nonton video ini. Bisa agar melatih titik kritis dari perkalian 3 ini.
Nah, kalau kalian sudah berhasil melewati titik kritis di perkalian 3 ini, kita masuklah ke perkalian 4. Nah, perkalian 4 konsepnya sama seperti perkalian sebelumnya. Ambil contoh, 2 kali 4, artinya 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 4. Sehingga kita dapat menghitungnya dengan cara 4 ditambah 4, hasilnya 8. Begitu juga yang lain. Nah, di tampilan ini hanya menampilkan 1 kali 4 sampai 4 kali 4. Harap untuk 5 kali 4 sampai 10 kali 4 dapat kalian lanjutkan di buku masing-masing. Untuk abstraknya adalah sebagai berikut. Nah, kita bahas satu-satu yang mana saja yang sudah dibahas di sebelumnya dan mana saja titik kritis di perkalian 4. Nah, 1 kali 4 di perkalian 1, 2 kali 4 perkalian 2, 3 kali 4 perkalian 3, 4 kali 4 di perkalian bilangan yang sama atau kuadrat, 5 kali 4 di perkalian 5, 9 kali 4 di perkalian 9, dan 10 kali 4 di perkalian 10. Sehingga ada berapa titik kritis di perkalian 4? Ada 3. Apa saja? 6 kali 4, 7 kali 4, 8 kali 4. Mari kita latihan sama-sama untuk memperlancar titik kritis dari perkalian 4. Bilang soalnya, kalian bilang jawabannya. 6 kali 4, 7 kali 4, 8 kali 4, 4 kali 7, 4 kali 8, 4 kali 6, 8 kali 4, 4 kali 6, 4 kali 7, 4 kali 8. Nah, kalau kalian berhasil melewati titik kritis perkalian 4, kita lanjut ke perkalian 8. Nah, ini dia konsepnya. Sama seperti perkalian sebelumnya. Contoh 3 kali 8, artinya 3 kotak yang masing-masing kotak berisi 8. Sehingga cara menghitungnya adalah 8 tambah 8 tambah 8, hasilnya 24. Untuk 5 kali 8 sampai 10 kali 8, silakan kalian lanjutkan di buku kalian masing-masing. Untuk abstrak bagaimana? Abstraknya langsung saja, yaitu jeng-jeng. Oke, ada yang sudah kita dapat di perkalian sebelumnya, yaitu 1 kali 8 di perkalian 1, 2 kali 8 di perkalian 2, 3 kali 8 di perkalian 3, 4 kali 8 di perkalian 4, 5 kali 8 di perkalian 5, dan 8 kali 8 di perkalian bilangan yang sama atau kuadrat. 9 kali 8 di perkalian 9, 10 kali 8 di perkalian 10. Nah, berarti titik kritisnya cuma berapa? Cuma 2, yaitu 6 kali 8 dan 7 kali 8. Apakah susah menghafal titik kritis ini? Tentu tidak, karena hanya 2 titik kritisnya. Coba, 6 kali 8, 7 kali 8, 8 kali 7, 8 kali 6. Nah, silakan kalian ulang untuk 6 kali 8 dan 7 kali 8 agar kalian bisa melewati titik kritis perkalian 8. Kalau berhasil melewati titik kritis ini, kita lanjut ke perkalian 7. Nah, konsepnya adalah ambil contoh 4 kali 7. 4 kali 7 artinya 4 kotak yang masing-masing kotak berisi 7. Sehingga cara menghitungnya adalah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Kalau dihitung pakai konsep penjumlahan banyak bilangan satu angka, adalah hasilnya 28. Untuk abstraknya bagaimana? Abstraknya kita langsung saja. 1 kali 7 sudah dapat belum? Sudah. Di perkalian 1. 2 kali 7 perkalian 2. 3 kali 7 perkalian 3. 4 kali 7 perkalian 4. 5 kali 7 perkalian 5. 7 kali 7 di
perkalian bilangan yang sama atau kuadrat. 8 kali 7 perkalian 8, 9 kali 7 perkalian 9, 10 kali 7 di perkalian 10. Sehingga titik kritis di perkalian 7 hanya satu, yaitu apa? 6 kali 7, 42. Coba kalian ingat baik-baik. 6 kali 7, 7 kali 6, 6 kali 7, 7 kali 6. Hasilnya adalah 42. Nah, coba kalian latihan titik kritis di perkalian 3, titik kritis perkalian 4, titik kritis perkalian 8 dan 7. Kalau kalian berhasil melewati titik kritis di 4 perkalian tersebut, menjamin saat masuk di perkalian 6, kalian sudah tidak bingung lagi. Nah, di perkalian 6 di sini, Mem ambil contoh 4 kali 6. 4 kali 6 berarti 4 kotak yang masing-masing kotak berisi 6. Sehingga hasilnya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya adalah 24. Untuk abstraknya bagaimana? Langsung saja. 1 kali 6 di perkalian 1. 2 kali 6 perkalian 2. 3 kali 6 perkalian 3. 4 kali 6 perkalian 4. 5 kali 6 perkalian 5. 6 kali 6 perkalian bilangan yang sama atau kuadrat. 7 kali 6 perkalian 7. 8 kali 6 perkalian 8. 9 kali 6 perkalian 9. Dan terakhir 10 kali 6 perkalian 10. Apakah ada titik kritis di perkalian 6? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semuanya sudah dilewati di perkalian-perkalian yang sudah Mem ajar sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah melewati semua titik kritis dari perkalian yang sudah Mem ajar sebelumnya, maka perkalian 6 ini sangat gampang. Bisa. Nah, kalau kalian sudah melewati semua titik kritisnya, coba Mem bakalan tampilkan soal, kalian langsung jawab saat nonton ini. Siap? 1, 2, 3. 4 kali 3. 7 kali 3. 6 kali 4. 8 kali 6. 7 kali 4. 8 kali 7. 8 kali 4. 6 kali 3. 8 kali 3. 6 kali 7. 6 kali 3. 8 kali 6. 7 kali 4. 7 kali 3. 4 kali 3. 8 kali 6. 6 kali 4. 8 kali 7. 7 kali 4. 7 kali 3. 6 kali 4. 8 kali 7. 6 kali 3. 8 kali 4. 6 kali 7. 8 kali 3. Nah, ada yang berhasil jawab semuanya? Jawab tepat waktu ada? Atau ada yang masih pikir-pikir, saya bingung Mem, begitu. Nah, kalau masih belum bisa jawab dengan cepat pertanyaan yang Mem berikan tadi, silahkan kalian nonton ulang perkalian yang sudah Mem ajar. Dan mohon ingat kembali titik kritisnya. Itu saja yang Mem minta. Mem tidak bakalan kasih soal banyak-banyak. Mem hanya minta coba kalian ulang perkalian 1 sampai 10 yang sudah Mem ajar, dan terlebih khusus untuk titik-titik kritisnya. Mem sangat mohon. Bisa? Nah, kalau bisa, silakan kalian berjuang dalam memperlancar perkalian 1 sampai 10, karena pertemuan berikut kita bakalan masuk ke perkalian 2 angka dan 1 angka, serta perkalian 2 angka 2 angka. Kalau kalian tidak melewati titik kritis perkalian 1 sampai 10, kalian tidak bisa lanjut ke perkalian 2 angka 1 angka dan 2 angka 2 angka. Dasarnya adalah ini.
Mem harap kalian tetap semangat belajar karena materi akan terus tetap berlanjut. Semangat!